Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC kita. Shirley izin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Shirley senang sekali siang ini bisa ikut hadir. Sebetulnya ini bukan kali pertama ya, teman-teman. Kita sempat ketemu nih saat Shirley berkunjung ke sana, tapi ini adalah kali pertama kita ketemunya secara online. Dan kepada teman-teman yang juga berhadir di sini tercatat 140-an pasang mata, izinkan Shirley menyampaikan salam hormat Shirley pertama untuk teman-teman di balik layar semuanya yang sudah memfasilitasi kita untuk hari ini bisa ketemu, bisa sharing bareng, bisa ngumpul bareng, bisa diskusi bareng. Meskipun kondisinya sekarang secara virtual, tapi semoga ini nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Juga kepada kawan-kawan yang sudah mau meluangkan kuotanya di weekend seperti ini, biasanya anak muda weekend jam-jam rawan kayak begini, kita sama-sama tahu nih godaan terbesarnya apa, dan teman-teman mau meluangkan waktunya di sini. Yang senyum-senyum pasti paham deh. Ini saya pikir satu hal yang teman-teman harus mengapresiasi diri sendiri. Ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk bertukar pikiran, karena dari bertukar pikiran itu dinamika ilmu pengetahuan itu akan terus mengalir. Saya mohon izin kepada yang besar tidak menyebutkan gelarnya, kepada yang kecil juga izin tidak sebut namanya secara lengkap. Kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada senior-senior kami di sini tentu dengan pengalamannya, kepada ustazah, dan saya nggak tahu ini ada laki-laki apa enggak, tapi tadi katanya ada yang bertanya dari Mas Abdul Qadir Jailani, apa ini perempuan semua, tapi para ustadz dan ustazah yang berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Yang jelas, kita semua anak muda dan yang merasa masih punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Semoga meskipun udah siang-siang begini, weekend begini, kondisinya juga yang kita tatap adalah sama-sama layar, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Amin. Teman-teman, Shirley disclaimer dulu nih dari awal. Shirley dikasih kesempatan untuk sedikit menyampaikan pemantik di awal. Ini bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih, juga bukan karena ulasan Shirley lebih, sama sekali bukan. Karena ada istilah dari orang bijak bilang kayak begini, teman-teman. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya, teman-teman. Kalau kita mau bongkar sekarang bahwa lebih dari 60% total penduduk Indonesia ini diisi oleh generasi muda, dan masuk di dalamnya adalah teman-teman generasi milenial, generasi Z, generasi zilenial. Kalau di sini ada yang sudah dikaruniai anak, maka putra-putri kita, ponaan-ponaan kita kalau yang belum nikah, ini masuk dalam generasi alfa. Yang justru 3 generasi inilah yang akan ke depan mengambil banyak peran. Nah, karena dalam konteks ini tema kita adalah perempuan pembangun peradaban gitu ya, peran perempuan. Jadi saya mohon izin sekali kepada yang laki-laki mungkin akan banyak menggunakan bahasa yang lebih menyentuh pada perempuan, tapi tidak menutup juga bahwa yang namanya muda ini setengahnya adalah perempuan. Indonesia sendiri, teman-teman, kalau teman-teman sekarang mau googling, ini persentase antara laki-laki dan perempuannya ini nyaris 50-50. Dan ketika kita melihat status quo bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 paling besar penduduk muslimnya di dunia secara kuantitas, beda halnya secara kualitas. Maka otomatis kita sebagai anak mudanya harus mampu menyimbanginya dengan kualitas. Kuantitas tanpa kualitas ini kayak buih di lautan. Banyak jumlahnya, besar terlihatnya, tapi sekali dia terhempas ke pantai, baliknya adalah nggak jadi apa-apa. Untuk itu, sekiranya teman-teman punya pandangan yang berbeda, opini yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, termasuk kalau ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Kalau Shirley bisa jawab, tentu Shirley akan dengan senang hati untuk kita semua bisa berdiskusi, tapi kalau Shirley belum bisa jawab, Shirley izin tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, ngumpul bareng lagi, ketemu lagi, diskusi bareng, insya Allah Shirley akan bawa jawabannya. Baik, mengawali diskusi kita, izinkan Shirley tahu dulu dong, ini teman-teman yang hadir rata-rata dari mana nih? Teman-teman boleh ketik sekarang posisi teman-teman di mana? Apa di Tangerang, atau Jabodetabek, atau mungkin di luar Jabodetabek? Shirley ngelihat ada yang dari Kalimantan sih, ada dari Samarinda, ada dari Sulawesi, Riau,
Pekanbaru, Medan, ada yang Nasution soalnya ya. Sragen, keren. Ada dari NTB, wah salam teman-teman NTB ya. Dari Kalimantan Barat, wah keren banget nih. Oke, jadi sangat beragam teman-teman dari wilayah teman-teman masing-masing. Dan ini membuktikan kita berada di zaman yang sekarang semakin tanpa batas. One click we can connect to 1,000 of people. One click we can reach and get 1,000 of information. Satu kali klik jarak, ruang, dan waktu jadi gak ada lagi arti. Yang nanti ke depan akan kita bahas sama-sama. Oke, semoga teman-teman di wilayah teman-teman sehat ya, sehat dan bahagia. Karena katanya bahagia itu adalah elemen penting nih untuk kita sehat di masa-masa sekarang. Baik, bismillah Sherly mulai. Teman-teman izinkan Sherly mengawali dari sudut pandang muda sebelum kita masuk ke sudut pandang muslimah. Khususnya untuk teman-teman yang hadir di sini, yang kita saat ini menjadi manusia-manusia muda di Indonesia. Perannya apa, tantangannya apa, sebetulnya apa yang bisa kita persiapkan. Teman-teman, saat kita bicara muda, kita bukan lagi bicara tentang usia, kita bukan lagi bicara tentang umur, kita bukan lagi bicara tentang seberapa lama yang Maha Kuasa sudah memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara. Saat kita bicara muda, kita bicara tentang pilihan mindset dan pilihan sikap. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan, atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan yang seringnya keadaan itu di luar kontrol dan kemampuan kita, atau justru ngelihat apa sebetulnya yang bisa kita lakukan dan mulai satu-satu mengeksekusi ide dan gagasan kita. Saat kita bicara muda, otomatis kita bicara tentang masa depan, teman-teman. Harus kita akui, anak muda itu nggak bisa menawarkan masa lalu. Dari masa lalu kita belajar, kita ambil hikmahnya, kita terapkan dengan kondisi kekinian dan kedisinian untuk mempersiapkan masa depan. Anak muda sangat sedikit yang bisa menawarkan hari ini, kecuali dia punya banyak privilege. Dengan posisinya sekarang, otomatis kalau ada hal yang bisa kita tawarkan sebagai anak muda, ini tentu adalah masa depan. Untuk itu teman-teman jangan mau insecure, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya saat banyak orang yang mengatakan anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa diberikan kontribusinya oleh anak muda. Karena justru karena kita masih muda, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan, kalaupun ada yang kita ketahui teman-teman, percayalah ini masih sangat pas-pasan. Dengan kata lain, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, ini tentu adalah masa depan. Dan saat kita bicara muda, ternyata ini bukan baru viral, bukan baru hot, bukan baru trending 5-10 tahun yang lalu, teman-teman. Saat kita bicara muda, ternyata ini udah viral bahkan dari 1400-an tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita sama-sama mengenal istilah yang sudah sangat masyhur. Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Meskipun menggunakan kata rijal di situ, tapi maknanya sangat luas. Bukan hanya laki-laki, tapi ini tentang keberanian. Ini tentang ketangguhan. Seberani apa kita pada akhirnya perempuan untuk punya cita-cita. Seberani apa kita berani menentukan target. Hidup harus punya target, teman-teman. Karena kalau enggak, kita akan jadi manusia yang sibuk, bukan jadi manusia yang produktif. Yang habis ini akan kita bahas. Dan bukan hanya dari timur, tapi juga dari barat. Kalau di barat, para filsufnya udah pernah nyebutin kurang lebih begini. The youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama. Bahwa kita nih, yang muda hari ini, adalah pemimpin di masa depan. Sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Tapi kan kita perempuan, Kak Ser. Kita para muslimah. Masa iya kita jadi pemimpin? Kan banyak tuh ya sekarang ungkapan-ungkapan seperti itu. Teman-teman, kita semua ini adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Minimal kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Minimal kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan dan pilihan-pilihan sikap kita. Terlebih, dengan identitas kita yang hadir di sini adalah muslimah. Kalau kita mau artikan muslimah ini kan berasal dari bahasa Arab ya. Teman-teman pasti di sini ilmunya jauh lebih dalam. Nggak apa-apa nanti diperbaiki ya kalau Sherly salah. Sebetulnya kalau kita mau mengartikan secara harfiah, muslim artinya orang yang memeluk agama Islam ditambah tamar butah, berarti perempuan yang memeluk agama Islam. Benar ya? Ada identitas di situ yang melekat pada diri teman-teman. Yang itu bukan hanya sekedar pakaian, itu bukan hanya sekedar ritual. Itu melekat menjadi karakter. Karakter itu dibentuk dari habit, otomatis pilihan mindset, pilihan ucapan, pilihan prestasi, pilihan sikap kita dengan orang-orang sekitar. Itu menunjukkan apakah kita seorang muslimah atau enggak. Wajar kalau Muhammad Abduh, salah seorang filsuf dari Timur Tengah, pernah bilang kurang lebih begini, teman-teman.
Saya pergi ke barat, saya menemukan begitu banyak Islam, tapi sangat sedikit Muslimnya. Saya pergi ke timur, saya menemukan begitu banyak Muslim, tapi sangat sedikit Islamnya. Ini adalah perkataan yang menurut saya cukup menampar bagi saya pribadi ya saat saya membacanya. Artinya apa? Ayo kita mulai mengembalikan semua nilai-nilai, semua hakikat-hakikat yang bahkan dari 1400 tahun yang lalu sudah ada. Karena Islam hadir bukan sekedar jadi penonton, Islam hadir bukan hanya sekedar menjadi objek, Islam hadir untuk menyelesaikan masalah sosial. Islam hadir bukan untuk jadi rata-rata, teman-teman, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Renaissance yang terjadi di Eropa sekalipun, para filsufnya menyebutkan bahwa Renaissance yang terjadi di Eropa itu terinspirasi dari peradaban Islam. Untuk itu sebagai duta-duta Islam, sesuai dengan bidang kapasitas, keilmuan, dan posisi, serta tupoksi kita masing-masing, ayo kita pastikan kita berupaya menjadi versi terbaiknya kita, memaksimalkan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita, sebagai wasilah untuk memperluas frekuensi kebaikan dan kebenaran. Dan saya sangat menikmati tadi dari awal bergabung, melihat program-program, video-video teman-teman. Semoga ini terus bisa menyebar dan amplify-nya semakin luas. Nah, teman-teman kembali ke topik. Menurut saya makna yang tadi itu sangat indah. Ketika kita melihat muslimah, maka otomatis minimal ada 3. Jadi tadi lupa bertanya, yang hadir di sini adalah masih single, masih pada single-single, atau ada yang sudah menikah, atau memang ada yang sudah dikaruniai anak oleh Yang Maha Kuasa. Boleh teman-teman bantu di chat ya. Jawab di kolom chat. Apakah masih single? Karena kan beda-beda nih kita, nggak apa-apa. Ada yang sudah menikah tapi belum punya anak, atau sudah menikah dan sudah punya anak. Silakan. Sampai sejauh ini yang kebaca sih masih single ya. Ada yang sudah menikah, baik. Nanti boleh memberikan perspektifnya. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak. 1 putra, 26 single, dan seterusnya. Kenapa saya penting bertanya seperti ini? Karena begini teman-teman, tanggung jawab antara yang masih single dengan yang sudah menikah ini jelas berbeda. Dan amanah yang ada pada pundak perempuan ketika dia sudah punya anak ini tentu berbeda lagi. Ketika menjadi ibu misalnya, artinya kita harus mampu mengikhlaskan hati kita. Yang jelas ikhlas ini kan posisi tertinggi ya, mukhlisin, untuk bukan hanya melihat apa yang menjadi target kita, tapi bahkan melihat target-target anak-anaknya. Justru mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ini kekuatan seorang ibu. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang sudah menikah, sudah punya 3 anak, sudah punya 1 anak, 2 anak, dan seterusnya yang sudah lebih paham. Karena saya juga dalam hal ini belajar dan tentu mempersiapkan diri ke arah sana. Belum ketemu jodohnya, jangan sedih kalau belum ketemu jodoh. Tenang aja. Menikah bukan tentang cepat lambat, tapi tentang dengan orang yang tepat. Jadi tenang aja. Selama kita mau mempersiapkan diri, nanti ketemu. Sebetulnya itu nasihat buat diri saya sendiri sih. Jadi kita santai aja ya, karena weekend jadi nggak usah serius-serius banget teman-teman, santai aja. Oke, nah teman-teman setidaknya ada 3 poin utama yang ingin saya highlight terkait peran muslimah ini. Meskipun sebetulnya ketika sudah menikah dan punya anak, ini akan lebih banyak lagi perannya. Tapi karena ini umumnya single, dan sedikit nanti saya akan menyinggung kita nih para single-single mempersiapkan diri menjadi yang tadi kawan-kawan bilang, madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Ini sekolah nggak main-main, teman-teman. Tugas pertama membentuk karakter itu bukan di sekolah formal yang ketika lulus kita dapat ijazah, bukan. Tugas pertama membentuk fundamental tauhid itu bukan di pesantren, bukan. Tapi justru di orang tua. Dan ternyata yang mendapat gelar madrasatul ula itu adalah ibu. Artinya logikanya kan sulit bagi kita untuk bisa memberi kalau kita nggak punya, kan begitu ya. Untuk membagi ilmu, kita harus punya ilmunya. Untuk membagi pengalaman, kita harus punya pengalamannya. Untuk bersedekah yang banyak, untuk berwakaf, untuk mengeluarkan zakat lebih banyak, maka otomatis kita harus punya kekuatan finansialnya. Untuk dengan power kita bisa memberikan impact lebih luas misalnya, maka kita harus punya powernya. Maka sama. Sebelum kita bisa menjadi madrasatul ula yang baik, tentu kita harus mempersiapkan diri. Dan nggak ada kata terlambat untuk belajar. Selama nafas masih di kandung badan, maka sejauh itu pula tanggung jawab untuk belajar, terus mengupgrade diri, terus melayakkan diri, ini masih ada pada kita semua. Nah, dalam hal ini 3 poin yang ingin saya highlight adalah yang pertama, bahwa perempuan ini adalah setengah dari peradaban. Latar belakang keilmuan Shirley adalah saya yang ngambil S1 hubungan internasional saat ini diamanahi untuk menjadi salah seorang pengajar muda di salah satu universitas di Indonesia. Spesifikasi bidangnya adalah politik internasional. Teman-teman, dalam konteks ini,
dan sudah terjadi di satu negara ketika ingin menghancurkan peradabannya, peradaban otomatis kan di generasi selanjutnya. Maka cara paling efektif dan efisien adalah buat perempuannya mandul, buat perempuannya tidak lagi melahirkan. Ini bukan tentang benar salah ya. Kalau ditanya benar salah kita sama-sama tahu jawabannya apa. Ini tentang politik, ini tentang siasah. Sepakat nggak? Kalau itu cara paling efektif dan efisien untuk menghentikan satu peradaban di satu wilayah. Sepakat ya? Karena ketika perempuan sudah tidak lagi melahirkan, perempuan sudah tidak lagi mengandung, maka otomatis berhentilah peradabannya. Nggak akan ada generasi selanjutnya kalau perempuannya sudah tidak lagi melaksanakan kodratnya sebagai perempuan, yaitu kan 3 kodrat perempuan. Pertama menstruasi, kedua adalah menyusui, hamil, mengandung, yang ketiga adalah menyusui. Itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa digantikan oleh laki-laki. Perempuan ada bagiannya, laki-laki pun ada bagiannya terkait kodrat ini. Kembali ke topik, maka setengah dari peradaban itu diisi oleh perempuan. Dengan kata lain, ketika kita pengen melihat peradaban, apalagi tadi teman-teman bilang peradaban kan gitu ya slogannya, maka cek perempuan di wilayah itu karakternya seperti apa. Ketika pengen menghancurkan peradaban selanjutnya, hancurkan perempuannya, and then vice versa. Ketika ingin memperbaiki perempuan di peradaban, ketika ingin memperbaiki generasi di peradaban selanjutnya, maka perbaiki perempuannya. Otomatis adalah utamanya pada teman-teman yang masih single ini. Kenapa? Karena teman-teman yang mempersiapkan diri untuk ke sana. Karena masa depan, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan itu adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini, kata Malcolm X. Malcolm X adalah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat dia hidup, teman-teman. Udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan adalah keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Nah, untuk itu peran perempuan ini jelas penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perempuan ini harus kita akui tiangnya negara. Bagaimana perempuan di satu wilayah akan menggambarkan bagaimana kondisi masa depan seperti sebagaimana yang tadi kita bahas, and then vice versa. Dan yang ketiga, sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa perempuan adalah madrasatul ula, bahwa perempuan ini adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini adalah cerminan dari generasi yang selanjutnya. Nah, karena kita bicara tentang persiapan, ada istilah begini teman-teman. Kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun, dalam hal ilmu, pengalaman, skill, wawasan, networks, atau pertemanan. Siapa yang duluan bersiap, maka dia duluan yang dapat kesempatan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya mindset kita anak muda ini cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia, termasuk kita yang hadir di sini. Apapun latar belakang pengalaman, ilmu, profesi kita ke depan, maka dalam melihat masa depan, kita cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis, yang kalau ditanya tentang masa depan, kita duluan memiliki inferiority complex, ngerasa rendah diri. Kayaknya itu target terlalu tinggi deh untuk kita. Kayaknya cita-cita itu terlalu besar deh untuk kita. Teman-teman, kira-kira 5 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ah, udahlah, Kak Ser, itu mereka aja, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang lebih punya banyak privilege, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka duluan aja berpikir ke arah sana, Kak Ser. Terus kalau kita gimana nih teman-teman? Ah, kita nih apalah Kak, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira 9-10 tahun ke depan, 2030 peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Kita pengen ngelihat kondisi anak mudanya, khususnya muslimahnya kayak gimana. Ah udah, Kak, itu biar mereka aja, mereka yang lebih dekat dengan akses kekuasaan, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang pesimis duluan mengecilkan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis, yang kalau ditanya tentang masa depan, biasanya melempar tanggung jawab pada orang lain, dan awalan jawabannya adalah, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira 5-10 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja, Kak Ser. Teman-teman,
kira-kira pengen ngelihat diri sendiri deh mulai punya karya di bidang atau di hal yang memang teman-teman passionate about, yang teman-teman benar-benar passion dalam bidang itu, kira-kira kapan? Dan karyanya apa? Ya udahlah, itu nanti gimana, takdir berbicara aja Kak Ser. Teman-teman, tahun ini kita 76 tahun merdeka. 24 tahun ke depan 100 tahun Indonesia merdeka, 2045. Kak Ser, kok kita jauh bener ya bahasnya 2045? Coba teman-teman cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud sebagai generasi emas kala itu mayoritas adalah teman-teman yang hadir di sini? Kira-kira kita pengen ngelihat kondisinya nanti kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja Kak Ser. Tipikal manusia realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka senang mendengar narasi dari orang, bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, goal, dan cita-cita kita. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, goal, dan cita-cita kita ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis, yang kalau ditanya tentang masa depan, mereka selalu bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Tapi kan sekarang kita di masa-masa krisis, Kak Ser. The impact of COVID-19, dampak dari COVID-19 ini melibas begitu banyak lini kehidupan. Bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, juga pendidikan, juga social behavior anak muda, tingkat insecurity, anxiety, overthinking anak muda naik 4 kali lipat di 2 tahun terakhir ini. Jumlah screen time kita naik juga beberapa kali lipat. Dan ini otomatis mengubah proses pembentukan karakter kita, Kak Ser. Yang jelas, di tangan orang-orang yang optimis, bagaimanapun kondisinya, they always create the opportunity. Mereka selalu membuat kesempatan. Teman-teman, 10 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang kita adalah, saya lupa nanya nih. Sekarang kita adalah, silakan teman-teman mungkin ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah jadi istri, ada yang sudah punya anak. Silakan teman-teman yang isi sendiri. Tapi 10 tahun ke depan nggak share, karena kita punya passion dalam bidang, silakan, dalam bidang kepenulisan, maka kita udah punya, ya minimal buku kita udah 2 deh yang terbit, belum bisa pakai penerbit mayor, Kak. Nggak apa-apa penerbit minor aja dulu. Dari 34 provinsi di Indonesia, minimal sepertiganya udah kita datangi. Karena ada yang mahasiswi, ada yang sekolah SMA, ada yang guru. Kak Ser, fokus kita adalah dalam dunia entrepreneur. Sekarang kan lagi hype nih Kak, jadi entrepreneur muda, misalnya gitu ya. Go get it. 10 tahun ke depan kita udah punya bisnis kita sendiri, di bawah usaha kita, ya omsetnya minimal, silakan, 2-3 M dulu deh per tahun. Namanya kita baru mulai Kak. Saat itu kita udah membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda seusia kita di wilayah kita, 20-30 lapangan kerja. Kita pengen ngelihat angka pengangguran kala itu berkurang. Nggak usah jauh-jauh, 0,5-1% aja per tahun di wilayah kita. Amin. Kak Ser, fokus kita dalam dunia literasi, pendidikan. Go get it, mulai dari sekarang. Menurut PISA, Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 tingkat literasinya. 10 tahun ke depan kita pengen angka ini naik peringkatnya. Silakan, 10 peringkat, 5 peringkat, 15 peringkat. Dengan cara apa? Kita sudah terhubung ke anak muda mayoritas di seluruh Indonesia. Belum ada Kak Ser wadah atau organisasinya. Kita yang akan buat teman-teman dengan jaringan teman-teman. Go get it. Mulai bisa merangkul kawan-kawan muda kita untuk bisa mengajarkan anak umur 5, 6, 7 tahun bisa membaca. Bukan hanya membaca bahasa, tapi juga membaca Al-Quran. Saya yakin sekarang teman-teman terhubung dengan internet. Teman-teman bisa cek sendiri. Dari 272-an juta penduduk Indonesia, yang digadang-gadang nomor 1 paling besar penduduk muslimnya, berapa persen yang masih buta huruf? Al-Quran. Berapa? 65%. Sepakat. Artinya apa? Ini PR besar, teman-teman. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang menjadi nomor 1, tapi 65% masih buta huruf Al-Quran, ini ada tanda tanya besar.
sebetulnya gap-nya ada di mana. Ketika ada gap, teman-teman membaca masalah menjadi bagian dari solusi, itu adalah karya yang dibutuhkan. Dan dalam hal ini, kita akan menjadi bagian dari solusi itu. Go get it! Ayo kita mulai dari sekarang. Yang jelas di tangan manusia-manusia yang optimis, saat banyak orang menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan, menyepelekan target dan cita-cita kita adalah orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Saat orang-orang tidak yakin dengan apa yang kita pikirkan, justru kita adalah orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, teman-teman. Bukan lagi ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, harus kita akui nih. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, terima nggak terima. Hidup kita ini penuh dengan aturan, betul nggak? Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nggak semua apa yang kita pikirkan bisa kita lakukan, nggak semua ide dan gagasan bisa kita eksekusi. Nggak semua kreativitas bisa jadi inovasi. Karena terbentur dengan aturan, terbentur dengan resources, terbentur dengan norma-norma di tempat kita tinggal. Teman-teman tadi yang hadir di sini dari Aceh, ada Medan, ada tadi ya dari Sumatera Barat, dan seterusnya sampai ke timur Indonesia tadi, saya baca ada. Antara teman-teman yang ada di Sumatera dengan teman-teman di timur Indonesia, norma sosialnya pasti beda. Teman-teman yang di Kalimantan, mau dibawa misalnya ke Papua, ini jelas berbeda. Kita manusia hidup memang penuh dengan aturan, teman-teman. Memang demikian adanya. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep doing, keep learning. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Untuk kita yang masih merasa punya jiwa muda, nggak ada alasan bagi kita untuk bersikap pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga, optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi. Kenapa? Karena anak muda minimal punya 3 modal, yang nggak diapa-apain modal ini sudah melekat pada diri kita. Pertama, anak muda energinya masih sangat membuncah, masih sangat besar. Dan ini bebas nilai. Mau kita arahkan ke positif, mau kita arahkan ke negatif, keputusannya ada di tangan teman-teman. Yang kedua, anak muda waktunya masih sangat luang. Makanya beda antara yang single, yang sudah menikah, dan yang sudah dikaruniai anak, ini jelas berbeda. Karena otomatis waktunya nanti akan dibagi dengan anaknya, dengan pasangannya. Untuk itu teman-teman yang masih single, jangan berkecil hati. Justru sekarang waktunya teman-teman berprestasi, sekarang waktunya teman-teman memaksimalkan potensi diri. Bukan berarti ketika sudah menikah nggak bisa. Tapi kalau ada waktu di mana keluangannya masih sangat besar, ini adalah saat kita muda. Waktu kalau nggak diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, otomatis akan diisi dengan kesia-siaan. Sama halnya dengan kesempatan. Ketika kita tidak memaksimalkannya, maka jangan salahkan kesempatan itu akan pergi dengan sendirinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah curiosity. Keingintahuan kita terhadap segala sesuatu ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, modal ini sudah melekat pada diri kita. Tangga yang pantas adalah tangga ketiga, pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi. Tapi pertanyaan kuncinya justru adalah, kira-kira selama ini, zona nyaman kita ada di tangga yang mana nih teman-teman? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan, ini dari tangga yang mana nih? Karena hanya ada 2 pilihan, kita diwarnai atau kita mewarnai, kita dibentuk atau kita yang membentuk. Biasanya anak muda, ini seringnya adalah diwarnai, kita anak muda seringnya dibentuk. Nggak apa-apa kita diwarnai, nggak apa-apa kita dibentuk, tapi kita bisa memilih mau dibentuk dengan karakter seperti apa, mau diwarnai dengan tipikal karakter yang seperti apa. Ini menarik. Karena ketika waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir, maka mau nggak mau perkembangan zaman ini akan terus melaju begitu cepat. Harus kita akui teman-teman, tantangan yang dihadapi oleh, sebutlah misalnya, para perempuan yang hidup di zaman sekarang, dengan perempuan yang
hidup di 14 abad yang lalu jelas berbeda. Mau nggak mau perkembangan zaman ini harus kita ikuti. Karena kalau enggak, ya kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Saya mohon izin. Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapan kita adalah berubah ke arah yang lebih baik ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini adalah sunatullah. Ketika kita berhenti berubah ke arah yang lebih baik, tandanya kita selesai. Ketika kita berhenti belajar, tandanya kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati. Karena kita kehilangan salah satu ciri makhluk hidup kita. Untuk itu pertanyaan kuncinya adalah apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita 5 tahun yang lalu, dengan kita 2 tahun yang lalu. Saat teman-teman yang tadi ada menyebutkan dirinya adalah mahasiswa, mungkin 5 tahun yang lalu kita adalah siswa SMA yang masih menggunakan rok abu-abu. Saat 5 tahun yang lalu nih, misalnya kita saat ini sudah menikah, berarti 5 tahun lalu mungkin sebagian kita masih single. Saat kita sudah punya anak nih, dikaruniai anak 1, 2, ataupun 3, 5 tahun yang lalu mungkin kita masih adalah seorang istri, belum punya anak, atau mungkin sudah punya anak 1 misalnya. Termasuk Shirley bertanya pada diri Shirley sendiri, apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita 5 tahun ke depan? There should be something different. Dan karena masa depan serta perubahan itu didesain, ayo kita pastikan justru kita menjadi bagian dari yang mendesain masa depan kita. Karena kalau enggak, jangan salahkan ketika masa depan kita ini justru didesain oleh orang-orang sekitar kita. Akhirnya sekarang kebanyakan perempuan, dalam konteks ini saya tidak melihat perempuan mana ya, kebanyakan perempuan akhirnya berlindung di balik status keperempuanannya. Wah, kita kan perempuan dari dulu memang sudah menjadi shadow, teman-teman. Justru Islam hadir untuk mengangkat derajat perempuan. Namun sekarang udah bukan lagi masanya kita berlindung di balik status itu. Sekarang waktunya kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa kok berkarya. Saat dibutuhkan, kita juga bisa kok berpikir logis. Saat dibutuhkan, kita juga mampu kok memunculkan sisi-sisi di mana kita memang dibutuhkan. Baik itu dari sudut pandang leadership-nya, baik dari sudut pandang mengatur 3 hal. Self-leadership itu kan dimulai dari self-leadership, mengatur 3 hal utama. Pertama, mindset. Kedua, emosi kita nggak sering naik turun gitu, lebih stabil. Dan yang ketiga adalah respon, pilihan sikapnya sangat teratur. Yang sebetulnya kalau ditanya siapa role modelnya, 4 nama perempuan pilihan itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan 4-4-nya itu bukan perempuan yang tidak punya karya, teman-teman. Ini jelas perempuan yang menorehkan karya. Bukan hanya di zamannya, di generasi sesudahnya. Belum ada pernah tuh cerita sejarah menunjukkan perempuan, muda, laki-laki yang datang kepadanya untuk berguru. Belum ada. Sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menyontohkannya. Untuk itu teman-teman yang senang dalam konteks pendidikan, go get it, perjuangkan. Selama kita masih berada pada standar kebaikan dan kebenaran, dan standar kebenaran dari 1400 tahun yang lalu tidak berubah. Ibaratnya segala sesuatu kan butuh panduan ya, buku panduan. Alat elektronik, HP, mesin cuci, butuh buku panduan agar dia ketika rusak kita tahu harus berbuat apa untuknya. Agar ketika udah ada bagian-bagian yang nggak benar nih, kita tahu bagian mana nih yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Sama dengan hidup. Jelas buku panduannya, dan ketika kita memegang itu pada standar kebaikan dan kebenaran, Al-Quran dan Al-Hadis, kita nggak perlu bingung lagi, teman-teman. Hanya sekarang waktunya kita, bahasa teman-teman adalah membumikan Al-Quran, maka izinkan Shirley menggunakan sedikit bahasa yang berbeda, yaitu menggunakan hikmah-hikmah, mengambil intisarinya, menggunakannya sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian. Nah, ini menarik, karena kalau ada orang bijak bilang begini, teman-teman, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Maka kita nih, sekarang, kita yang hadir di sini, 160-an pasang mata, adalah yang paling berhak menyesal saat kita nggak berkarya. Tentu sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Kenapa coba? Karena kita mendapat semua akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0, semuanya ada di generasi teman-teman. Mungkin kalau di zaman orang tua kita, dulu mereka kesulitan nyari informasi. Di zaman kita sekarang, kita mabok dengan informasi. Bener nggak? Sampai-sampai sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting untuk masa depan kita, mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget juga sih.
Cuma karena muncul di laman home, di laman search kita tonton, lihat, baca, dan dengar juga. Dan saat bicara industri 5.0, teman-teman, di mana kita semua sekarang sedang berproses, ayo kita mulai melihat faktanya adalah it's not just about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya saja. Ini tentang siapa di balik senjata itu. Ini bukan lagi tentang alatnya saja, tapi siapa yang memegang alat itu. Kalau senjatanya, kalau alatnya, sekarang kita semua mayoritas udah memegang senjatanya. Ibaratnya gini, pistol atau pisaunya sekarang udah ada di tangan kita. Buktinya kita hadir sekarang dipertemukan lewat online. Kita di tempat kita masing-masing, hanya dengan satu kali klik kita saling terkoneksi. Dengan kata lain, kalau pistolnya udah ada di tangan teman-teman, maka pertanyaannya pistol ini mau kita bawa kemana? Ke sesuatu yang bermanfaat atau mudarat, ke sesuatu yang positif atau negatif, pisaunya mau kita pakai untuk membunuh atau justru membantu. Dan karena ini adalah justru zamannya terpusat pada manusianya, saat kita manusianya berhenti melayakkan diri, saat kita manusia berhenti meningkatkan kapasitas diri, otomatis kita yang dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi, teman-teman. Dan ada 4 tingkatan. Awalnya kita baik, standar manusia kan adalah baik ya. Kita nggak ada yang terlahir buruk, itu nggak ada. Standar kita manusia adalah baik. But good is not enough. Baik aja nggak cukup. Kita harus naik satu level lebih tinggi. Jadi yang lebih baik. A better version of us. Versi lebih baiknya kita. Setelah menjadi versi lebih baik, nggak cukup juga. Let's be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, kita berdamai lagi dengan realitas sosial yang ada. The best is not enough. Ayo naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Bukan tanpa cacat, karena nggak ada juga manusia yang nggak ada salah, nggak ada juga gading yang nggak retak. Mereka yang excellent, yang sempurna di bidangnya adalah yang dengan kehadirannya bisa memberikan impact seluas-luasnya, bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Dan sebetulnya ini kan adalah sesuatu yang udah selesai bahkan dari 14 abad yang lalu. Khairun nas anfa'um linnas. Kita boleh punya banyak pencapaian, teman-teman. Menang A, menang B, punya A, punya B, memiliki A, memiliki B. Itu satu hal yang baik. Satu hal yang positif. Bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan adalah satu hal yang baik. Tapi ternyata sejarah mencatat bahwa pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya bisa memberikan impact seluas-luasnya sesuai dengan bidang kapasitasnya masing-masing. Dan bicara industri 5.0, sebetulnya ada 4 kata kunci utama yang siapapun kita, apapun latar belakang kita, profesi apapun yang saat ini dan ke depan akan kita jalani. Selama kita mau agile atau beradaptasi dengan 4 kata kunci ini, maka kita adalah pemain di industri 5.0. Bahkan bisa jadi kita adalah pemenang di industri 5.0 ini. Pertama adalah ini zaman, namanya aja industry society ya, ini zaman kita saling terkoneksi. Saat kita tidak terkoneksi dengan society, maka seleksi alam akan membuat pelan tapi pasti kita tersisih dengan sendirinya. Apapun bentuk yang saat karya yang tengah kita jalani sekarang. Yang kedua, ini zaman kolaborasi bukan lagi petisi. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling suam tambah. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, selama ada irisan visi dan tujuan yang sama, ayo kita saling bergandengan tangan. 76 tahun udah Indonesia merdeka, dari awal slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement di belakangnya yang justru paling penting, menunggal Ika. Teman-teman bisa bayangkan, dari ujung barat Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai, sampai ujung timur Indonesia, Kerajaan Ternate dan Tidore. Apakah perbedaannya ada? Jelas, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, teman-teman. Tapi apa yang membuat kita bisa bersatu dengan semua perbedaan tadi? Kita fokus pada persamaan. Sama-sama dijajah, sama-sama ingin keluar dari penjajahan, sama-sama ingin merdeka. Dan kalau ada hal yang paling kita rindukan sekarang, baik sebagai anak bangsa maupun sebagai sesama pemeluk agama Islam, adalah bersatu. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Kalau mau lari cepat, nggak apa-apa larinya sendirian. Tapi kalau mau lari jarak jauh, jangka panjang, ketiga adalah kecepatan,
tadi kita sempat bahas di awal, sekarang zaman terbuka akan mengalahkan yang besar. Dan justru ini momentumnya teman-teman untuk ambil bagian. Dan yang keempat, ini zamannya efektivitas. Kalau bisa 3 apa harus 7 hari. Kalau bisa selesai 2 hari, karena saat bicara perkembangan zaman, internet of things, social media, dan semua anak turunannya, anak muda adalah objeknya, anak muda juga adalah subjeknya. Udah cukup kita terus-terusan memposisikan diri jadi penonton, ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain. Karena sejarah nggak akan pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan hasil pertandingan pun tak akan pernah berubah saat kita hanya menjadi penonton. Hasil pertandingan hanya bisa berubah saat kita menjadi pemain sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Yang jelas, saat kita bicara tentang kondisi di mana kita hidup sekarang, industri 5.0, maka ayo kita pastikan kita adalah muslimah yang produktif, bukan yang muslimah sibuk sekedar sibuk. Nah, dalam hal ini saya ingin bilang begini, teman-teman jangan ulangi kesalahan Sherly. Ini adalah kesalahan Sherly di beberapa tahun yang lalu yang Sherly berharap untuk tidak diulangi oleh siapapun yang kiranya bisa belajar dari kesalahan Sherly, kurang lebih begitulah. Jadi mengungkit kesalahan Sherly ini bukan untuk membuka-buka aib, bukan, tapi agar ini menjadi pembelajaran, khususnya kepada para muslimah. Jangan mau jadi muslimah yang sibuk, sekedar sibuk. Pastikan kita adalah muslimah yang produktif, sehingga bold, confident, yang teman-teman perjuangkan ke depannya. Ada perbedaan yang sangat jauh antara manusia yang produktif dengan manusia yang sibuk. Di tahun pertama kuliah dulu Sherly adalah manusia yang sibuk, dan Sherly nggak tahu bahwa Sherly sibuk. Teman-teman bisa bayangin betapa bahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Lebih bagus kita tahu bahwa kita nggak tahu, sehingga kita akan terus mencari tahu, kan begitu ya. Nah, Sherly nggak tahu bahwa Sherly sibuk. Sherly kira Sherly produktif, sampai ada satu mentor yang menegur Sherly, memberi advice, memberi masukan. Sher, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sherly nggak terima, teman-teman. Namanya anak muda kan, egonya masih besar, masih tinggi. Sehingga ketika dikritik bahwa Sherly adalah manusia yang sibuk, Sherly nggak terima. Sampai Sherly ditantang dengan 4 pertanyaan, dan Sherly gagal menjawab 4 pertanyaan itu. Ya mau nggak mau, Sherly harus akui. Di tahun pertama kuliah dulu, Sherly adalah manusia yang sibuk. Ada perbedaan yang sangat jauh antara manusia produktif dan sibuk. Kalau manusia yang produktif, semua yang dilakukan ini mengarah pada satu goal, satu target, satu visi yang itu udah dibuat dari awal. Dan fokus mengerjakan itu. Sedangkan manusia yang sibuk, semuanya dikerjain. Hari ini trending A, kita ikut. Besok viral B, kita juga akan ikut. Lusa hype C, kita juga akan ikut. Keduanya sama-sama terlihat beraktivitas, keduanya sama-sama terlihat berkegiatan. Tapi tunggu, 2, 3, 5, 10, 15 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Menjadi manusia produktif, kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Kerjaan sesuatu tujuannya apa? Ikut dalam satu kegiatan, ini visinya apa? Dalam satu organisasi, kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan manusia yang sibuk, karena nggak punya target, akhirnya ikut pada tren. Yang tren itu akan terus berubah, perubahan itu adalah kepastian. Maka demikianlah manusia yang sibuk akan terus berubah-ubah. Nah, dalam hal ini, 4 pertanyaan yang Sherly gagal menjawab, butuh waktu 6 bulan bagi Sherly untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Sherly off dulu dari semua aktivitas, amanah di organisasi, Sherly off, kompetisi Sherly nggak mau ikut lagi, betul-betul inward looking, ngelihatnya ke dalam diri, bukan lagi ngelihat, wah orang udah sampai mana ya, enggak, tapi ngelihatnya sebetulnya apa yang dikejar, tujuannya apa, visi hidupnya apa, yang saya miliki apa, saya berasal dari keluarga seperti apa, bagaimana langkah teknis yang harus diambil, sehingga ini jelas nggak bisa dengan dicampur-campur dengan kegiatan yang lain. Nah, dalam hal ini, Sherly pikir dengan kemudahan informasi di zaman teman-teman, harusnya bisa jauh lebih cepat selama kita mampu memfokuskan pikiran kita. Apalagi sekarang adalah masa-masa kita kebanyakan kan di rumah ya, kebanyakan di tempat kita masing-masing. Untuk itu Sherly pikir ini adalah waktu yang tepat. Untuk teman-teman yang sudah bisa menjawab, Sherly ingin ucapkan selamat, you are on the right track. Tapi kalau yang belum bisa menjawab, ini waktu yang paling tepat
untuk segera inward looking, melihat ke dalam diri. 4 pertanyaan ini ternyata bukan 4 pertanyaan baru, teman-teman. Dari zaman Khulafaur Rasyidin, 4 pertanyaan ini adalah yang paling sering ditanyakan kepada anak mudanya. Sehingga anak mudanya sudah berani punya visi yang besar. Anak mudanya sudah berani mengambil tanggung jawab zaman. Ketika ada masalah di sekitar, di sosialnya, anak mudanya merasa dialah atau mereka lah yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama. Siapa kita di masa depan? Teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? Ada yang mungkin jadi profesor, ada yang mungkin jadi guru, ada yang mungkin jadi ustazah, ada yang mungkin silakan mendirikan lembaga pendidikan sendiri, ada yang mungkin jadi penulis, ada yang mungkin jadi entrepreneur, ada yang mungkin silakan jadi ibu rumah tangga, silakan. Kita mungkin punya target dan bagaimana pandangan kita ke depan yang berbeda-beda. Bahkan definisi masa depan pun itu sangat subjektif. Masa depan menurut teman-teman adalah 1 tahun ke depan. Masa depan menurut Sherly misalnya adalah 10 tahun ke depan. Masa depan menurut kawan kita adalah 3 tahun ke depan. Untuk yang saat ini mahasiswa, entah itu di tahun pertama kedua, mungkin saat toganya nanti dipindah, saat alma mater teman-teman dilepas adalah masa depan. Maka minimal menjawab pertanyaan pertama ini dengan smart goal setting. That should be specific, that should be measurable. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa, dan bagaimana kita mengukur bahwa kita lebih baik lagi. Di masa depan kita adalah entrepreneur sukses. Pertanyaannya, entrepreneur dalam bidang apa, bagaimana mengukur bahwa kita sukses. Apakah dari omset, profit, jumlah sedekah, infak, wakafnya, atau jangan-jangan dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buka, atau dari jumlah cabangnya. Mungkin kita yang hadir di sini punya alat ukur yang berbeda. Nggak apa-apa. Yang justru apa-apa adalah saat kita nggak punya alat ukur, yang terjadi adalah kita ambil alat ukur orang, kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Sehingga kita terus membandingkan diri dengan orang. Wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Karena alat ukur tetangga yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Padahal potensi yang dimiliki jelas berbeda-beda. Unachievable. Kira-kira dengan resources yang kita miliki, target itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Artinya realistik. Bukan untuk jadi manusia yang realistis, seperti yang tadi kita bahas, tapi yuk kita baca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi, siasah seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengejar target kita tadi. Kayaknya timely, kasih batasan waktu. Karena yang membedakan antara seorang yang bercita-cita dan yang berangan-angan adalah batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, segera munculkan alasan kenapa target itu penting untuk kita kejar. Dan ini yang disebut sebagai motivasi atau fire in the belly. Dan motivasi itu selalu muncul dari diri sendiri, teman-teman. Kalaupun memang kita ingin sebut dari orang itu adalah pemantik untuk kita memunculkan alasan itu. Alasan kita adalah ingin menghafalkan Al-Quran untuk silahkan. Tapi yang jelas, yang dari luar itu namanya pemantik, yang memunculkan itu adalah dari diri kita sendiri. If we gather, kalaupun kita ngumpulin nih all the best mentors all over the world, we gather all the best self-improvement book all over the world, kita ngumpulin nih motivator atau mungkin orang-orang yang menginspirasi banyak orang misalnya, terus kita dengerin, kita baca buku-bukunya, tapi motivasi nggak muncul dalam diri kita. Kita nggak membuat alasan kenapa penting bagi kita untuk misalnya menghafalkan Al-Quran. Kenapa penting bagi kita untuk belajar tahsin yang tepat? Kenapa penting bagi kita untuk, silahkan teman-teman punya target apa misalnya, untuk segera menghasilkan karya. Maka otomatis ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Untuk mengkristalkan itu ke dalam karakter, ini harus memuncul dulu alasan kenapa penting bagi kita untuk melakukan itu. Nah, dalam hal ini segera munculkan itu, teman-teman, 3 alasan paling kuat memunculkan fire in the belly. Pertama, rasa sakit yang kita miliki. Kedua, harapan yang kita lihat ke depan, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Dan yang ketiga, saat rasa yakin kita udah lebih besar dari rasa takut kita. Karena kita terbentuk dari pengalaman masa lalu yang berbeda, maka hanya kita yang mampu memunculkan motivasi itu. Setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Teman-teman, sekarang ini kita adalah siapa? Mungkin target kita sama-sama mau ke Eropa, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya, kira-kira nih, target pathway atau jalan yang akan kita ambil sama nggak? Jelas berbeda.
Kita sama-sama mau ke Timur Tengah misalnya. Yang satu berangkat dari Amerika, yang satu berangkat dari Australia. Pertanyaannya, rute yang bakal kita ambil sama nggak, teman-teman? Jelas berbeda. Kita semua unik dengan jalan hidup kita masing-masing. Jangan mau membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk segera memaksimalkan diri. Starting point kita nggak bisa pilih. Kan kita nggak bisa milih, ya Allah, saya mau lahir di Indonesia, saya mau lahir di Eropa, saya mau lahir di Timur Tengah, saya mau lahir di Australia. Kan kita nggak bisa pilih. Saya mau lahir di tengah keluarga yang seperti ini, ya Allah. Saya mau lahir di tengah lingkungan yang mendukung cita-cita saya. Nggak bisa, teman-teman. Starting point kita nggak bisa pilih. Ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi mau finishing point seperti apa, itu jadi tanggung jawab kita. Dan kita dikasih waktu untuk mempersiapkan itu. Justru sekarang, waktu-waktu teman-teman yang tadi kita sempat bahas tentang masa muda ini, justru adalah waktu yang akan paling sering ditanya ke depannya. Kemana waktu muda kita habiskan? Aktivitas apa saja yang kita lakukan? Karena kita yang sekarang dibentuk dari pilihan dan keputusan kita di masa lalu, dan kita yang di masa depan ini dibentuk dari pilihan dan akumulasi keputusan kita sekarang. Nah, untuk itu, pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah, siapa kita sekarang, dari mana titik kita berangkat, starting point kita di mana. Ada banyak cara, teman-teman, bahkan tes psikologi juga udah banyak, tapi secara sederhana, minimal kita bisa menjawab analisa SWOT. Apa kelebihan kita, apa potensi teman-teman, apa kekurangan kita, apa kesempatan yang masih bisa kita eksekusi, dan apa tantangannya. Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tapi agar kita bisa segera memaksimalkan potensi yang kita miliki ke titik terbaik, syukur-syukur bisa excellent. Sebagaimana yang tadi kita sempat bahas. Karena itu yang akan bisa berdaya dan memberdayakan orang lain. Tahu kekurangan, ini bukan untuk insecure. Wah, enak ya dia, kita mah apa tuh dah. Bukan untuk insecure, teman-teman. Tapi agar kita bisa segera tahu kawan sulam tambal seperti apa yang kita butuhkan untuk menyulam dan menambal kekurangan kita. Ketika kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, maka otomatis self-awareness itu akan muncul, sadar atas diri kita. Nah, dalam hal ini, ketika self-awareness ini muncul, confident itu akan muncul, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nih, kenapa kita masih sering nggak pede, atau bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, atau sejenisnya lah, bagaimana menghilangkan insecure dan lain-lain, karena ini adalah pertanyaan anak muda yang paling sering muncul gitu ya. Maka saya ingin menyampaikan gini, hanya ada dua alasan kenapa seseorang tidak confident, tidak pede pada dirinya. Pertama, kita nggak tahu potensi kita apa. Yang kedua, kita udah tahu potensi kita apa, kekurangan kita apa, tapi kita jauh lebih sering mengeksploitasi kekurangan kita. Udah fokus pada kelebihan kita, bukan untuk sombong, tapi agar kita bisa segera naik. Dari yang awalnya baik jadi lebih baik, terus berprogres, terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Karena pada akhirnya akan menjadi muslimah yang kuat. Dan jelas, muslimah yang kuat ini jauh lebih dicintai, jauh lebih disenangi. Bukan hanya oleh Yang Maha Kuasa, belum nawah, tapi juga oleh lingkungannya. Daripada muslimah yang lemah. Nah, dalam hal ini, kita semua yang hadir di sini ini punya keunikan yang masing-masing. Jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena nilai hitam di atas putih. Apalagi teman-teman, mohon izin sekali, yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara formal yang baik, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena nilai hitam di atas putih yang kita dapat di dalam kelas. Karena itu tidak menggambarkan sebetulnya potensi kita ada di mana. Tadi bukan bilang nilai akademik itu nggak penting ya, itu satu hal, tapi jangan mau hanya karena itu kita membatasi diri kita. Jangan-jangan nih kita membangun penjara atas pencapaian kita sendiri. Jangan-jangan kita membangun ceiling, atap batasan atas kemampuan kita sendiri. Ibaratnya begini, kembar aja, lahir dari rahim yang sama, lahir di hari yang sama, mungkin bedanya cuma menit atau mungkin bahkan detik. Tapi potensi yang dia miliki berbeda, benar nggak? Apalagi kita yang hadir di sini. Kalau Gardner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, maka 8 ini ada pada kita. Hanya saja ada yang unggul dalam hal kinestetik, lemah dalam hal linguistik. Ada yang unggul dalam hal visual spasialnya, lemah dalam hal berpikir logisnya. Ada yang unggul dalam interpersonal, bagus menjalin hubungan baik dengan orang dan mempertahankan hubungan baik itu antar sesama. Tapi lemah dalam hal intrapersonalnya. Kita tidak dituntut untuk unggul dalam semua hal, teman-teman. Namun kita dituntut untuk mengenal potensi kita ada di mana. Untuk itu, coba banyak hal positif. Justru sekarang saat kita muda, yang positif ya, yang negatif nggak usah dicoba, karena kita udah sama-sama tahu hasil akhirnya kemana. Coba banyak hal positif justru sekarang saat kita muda, sehingga ke depan
kita akan jauh lebih punya banyak opsi untuk memaksimalkan diri kita. Setelah bagian ini selesai, otomatis kita makin tahu nih sebetulnya potensi dan jalurnya ada di mana. Karena nggak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia memanjat. Ukur kemampuan ikan dari kemampuan dia berenang. Nggak fair mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukur kemampuan pilot ya dari cara dia mengemudikan pesawat. Setelah kita tahu, kita masuk ke pertanyaan ketiga. How? Bagaimana? Target kita misalnya sudah ditentukan nih di sini. Sekarang teman-teman di sini. Ayo kita cek ini gap-nya berapa jauh, skill set apa saja yang harus kita miliki, kita mulai pecah. Target 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 3 tahun untuk teman-teman yang kuliah, menjadi target tahunan. Tahunan jadi bulanan, bulanan jadi mingguan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produktif. Sama dengan hafalan misalnya. Udah misalnya hafal, terus apa lagi? Oh ternyata mentadaburinya, oh ternyata mulai mau mengambil syaratnya, pelan-pelan mulai dipecah. Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu namanya produktif, bukan sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, sekaligus penutup, pertanyaan keempat, kita pengen ninggalin apa nih untuk generasi sesudah kita? Karena kembali ke poin awal, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga, teman-teman, untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai akhir, saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini. Hati untuk berempati, yang keduanya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa digantikan bahkan oleh artificial intelligence sekalipun. Ketika kita mengolaborasikan keduanya, siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, maka sebetulnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi dan goal terlalu besar, itu nggak ada. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu kecil. Teman-teman kebayang nggak kalau ada visi terlalu besar, kalau ada tujuan terlalu tinggi, maka bagaimana kita menggambarkan visi dan target Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia? That's almost impossible, itu nggak mungkin. Yang awalnya bukan siapa-siapa, nggak memiliki power apa-apa, kekuatan finansialnya juga biasa-biasa saja, tapi satu persatu dibuka, sampai pada akhirnya nama beliau tercatat sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Untuk urusan karakter nggak ada yang bisa mendebat. Orang kala itu saat Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalah, nggak ada yang bisa mendebat karakter Nabi Muhammad. Yang didebat orang adalah risalah yang dibawanya. Bahkan gelar Al-Amin sekalipun kita sama-sama tahu, yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad ini bukan kawan, tapi lawan. Kita sama-sama tahu bahwa lawan pun segan dengan karakter beliau. Sama halnya dengan kita para muslimah, yang dibaca oleh mereka yang di luar dari Islam, ini bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Yang dibaca oleh mereka adalah kita, para muslim dan muslimahnya. Untuk itu, memunculkan, menampilkan sebetulnya Islam itu seperti apa adalah dari gerak-gerik teman-teman, dari prestasi teman-teman, dari karya teman-teman, dari pilihan mindset teman-teman, dari pilihan ucapan teman-teman, dan bagaimana kita bersikap, demikianlah orang membaca. Maka teman-temanlah duta-duta Islam sekarang. Untuk itu, ayo kita panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, visi, goal, dan cita-cita ini akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tetap masa depan itu tidak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti, teman-teman. Tugas kita manusia adalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa semaksimal kita. That's it. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Karena bisa jadi kita suka pada satu hal, kita udah senang banget nih dengan satu hal. Kita udah mempersiapkan sedemikian rupa. Ternyata menurut Yang Maha Kuasa, bukan itu yang terbaik untuk kita. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Kita nggak suka, kita benci, kita cenderung menghindari satu hal, ternyata justru itu yang terbaik untuk kita. Tetap masa depan itu nggak pasti, meskipun kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa. The future is unpredictable, but the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, masa depan orang-orang tersayang kita, masa depan wilayah kita, masa depan bangsa, negara, dan agama kita, the most responsible person for our future is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan dosen-dosen kita untuk mahasiswa,
bukan guru-guru kita untuk yang saat ini SMA. Bukan untuk kita nih yang dalam konteks ini banyak pilihan-pilihan sikapnya masih diambilkan oleh orang tua. Pada akhirnya bukan orang tua kita, teman-teman. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Karena masa depan dan perubahan itu didesain. Ayo kita pastikan kita yang mendesain masa depan kita, atau setidaknya kita get involved. Kita terlibat dalam proses mendesain masa depan itu sesuai dengan kapasitas kita, para perempuan muslimah. Mungkin itu yang bisa Sherly sampaikan dulu. Mohon maaf kalau melebihi waktu yang disediakan, tapi di sisa waktu yang ada, Sherly sangat terbuka untuk kita bisa berdiskusi. Silakan. Masya Allah, jazakillah khair kepada Kak Sherly yang sudah membagikan ilmunya. Masya Allah, daging semua. Mungkin catatan dari teman-teman juga sudah penuh dengan gambaran-gambaran dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab untuk menemukan, mengenal diri sendiri, menggali potensi pribadi untuk kemudian menggambarkan seperti apa masa depan yang ingin kita raih, seperti apa kita ingin berkontribusi ke depannya, agar tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan bangsa dan agama kita. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya mengenai keresahannya secara pribadi, mengenai kelemahan dan keraguan-keraguan yang mungkin belum terjawab seperti itu. Tapi sebelumnya sudah bergabung bersama kita semua di sini, alhamdulillah, Umauki Siti Dewi, Ashum MPD. Mungkin kita terlebih dahulu untuk mendengarkan, karena tadi tertunda ya, dan sekarang beliau sudah hadir untuk menyapa kita semua. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf, baru bergabung kira-kira 15 menit yang lalu, tapi sempat juga mendengarkan pemaparan dari Kak Sherly. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Masya Allah ya, penuh semangat, penuh ketulusan hati, dan penuh energi, sehingga semangat dan energi itu dirasakan oleh teman-teman semua. Terima kasih Kak Sherly Anavita sudah bergabung di Maskanul Hufaz pada hari ini. Yang tadi saya perhatikan yang bergabung tidak hanya sekedar anak-anak muda, tapi juga banyak teman-teman kita yang sudah menikah, teman-teman kita yang sudah berusia lebih gitu ya, juga pada akhirnya bergabung pada hari ini, padahal membahas mengenai anak muda. Tapi Masya Allah semuanya antusias, dan banyak juga yang bergabung pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini nanti akan ada tanya jawab dengan Kak Sherly. Jadi teman-teman manfaatkan waktu ketika bisa berjumpa walaupun secara online dengan beliau, karena tidak mudah dan tidak setiap hari, tidak setiap saat kita bisa berinteraksi dengan Kak Sherly. Masya Allah ya, betul sekali apa yang disebutkan dan dijelaskan, dipaparkan oleh Kak Sherly, bahwa mudah-mudahan kita semua ini sadar bahwa waktu kita tidak banyak, teman-teman semua. Hakikat waktu dia terus berjalan dan tidak pernah kembali lagi. Jadi mumpung Allah memberikan waktu kepada kita, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam potensi yang kita miliki insyaallah. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, jangan jadi penonton terus. Kita ini sukanya jadi penonton terus, penonton keberhasilan orang lain terus. Saatnya jadi pemainnya, saatnya jadi pelakunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas. Kita jadi orang sukses, salah satu tujuan orang sukses adalah dia bermanfaat bagi orang lain insyaallah. Baik, dilanjutkan lagi, silakan Kak Sherly karena akan ada tanya jawab, sudah banyak yang penasaran. Sambil di sini juga saya menyimak, karena sebenarnya saya lagi ada di Bandung ini teman-teman semua, mohon izin karena ada film yang sebentar lagi baru rilis, jadi lagi banyak promo-promo film. Tapi hari ini saya akan mendengarkan dan ikut belajar bersama Kak Sherly dan teman-teman semua. Silakan dilanjutkan, tafadholi. Terima kasih Kak Sherly. Masya Allah, jazakillah khair kepada Umauki Siti Dewi yang sudah bergabung bersama kita, yang akan terus membersamai ke depannya. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang dicantumkan oleh teman-teman di kolom chat. Mungkin nanti juga kita akan open mic dari teman-teman agar bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada Kak Sherly. Tapi terlebih dahulu ini ada pertanyaan Kak Sherly dari yang pertama ya, kita bacakan terlebih dahulu yang sudah mencantumkannya di kolom chat. Oh, ini pertanyaan panjang sekali. Masya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Firda Huda Depok, izin tanya Kak Shirley, bagaimana menyatukan visi misi yang sama dengan pasangan dalam membangun peradaban atau generasi? Masya Allah. Nah, silakan Kak Shirley dengan jawabannya. Masya Allah, ini harusnya Shirley kali ya yang bertanya. Karena mengingat Shirley belum menikah, jadi Shirley juga bukan orang yang tepat sepertinya untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin nanti Kak Oki, Uma Oki bisa membantu menjawab. Tapi yang jelas benar ada ya. di sini kok. Ya. Tapi nanti ada di sini kok. Tapi nggak apa-apa. Nanti Kak Shirley saja. Nanti mungkin di hujung nanti Insya Allah mudah-mudahan kalau bisa kita tambahkan sedikit saja. Silakan Kak Shirley. Baik teman-teman, nah dalam hal ini saya mungkin mengawali nanti sebelum Uma Oki menambahkan, teman-teman dalam hal ini untuk teman-teman yang sudah menikah nanti akan dijelaskan oleh Uma Oki, tapi kalau yang belum menikah teman-teman maka mantapkan diri, miliki dulu visi atas kita pengen kitanya ke depan kayak gimana, dan mulai itu kita mulai ngelihat sebetulnya untuk kita yang di masa depan seperti itu, maka kita membutuhkan pendamping atau imam dalam hal ini kan karena kita perempuan ya, imam yang seperti apa? Otomatis dengan sendirinya. Dan saya adalah orang yang percaya bahwa Allah itu nggak akan pernah, jodoh itu nggak akan pernah ketukar kok, tenang aja. Mau dia ada di ujung barat, kitanya di ujung timur, kalau memang udah waktunya tepat, kita pun sibuk mempersiapkan diri, akan ketemu dengan sendirinya. Ibaratnya gini, magnet itu kan positif sama negatif, itu udah hukumnya untuk saling bertemu. Maka sama halnya dengan kita, bukan berarti sikap kita positif dan negatif ya, tapi pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang yang bisa saling melengkapi. Karena hakikatnya kan adalah kita menikah, kita hidup berpasangan ini adalah untuk saling melengkapi, untuk menutupi. Ibaratnya pakaian, kita menutupi satu dengan yang lainnya, dan dengan harapannya adalah dengan menikah, ini bukan melangit sendirian, tapi mengangkasa bersama. Dengan demikian, kalau bahkan kita nih, khususnya perempuan muslimah, para muslimah yang hadir di sini, masih bingung, sebetulnya saya ini potensinya apa, bagaimana bisa menghasilkan karya misalnya, sebetulnya target-target saya apa, belum confident, maka akan sulit. Nah, ketika kita masih punya waktu, ayo kita mulai. Setidaknya menjawab 4 pertanyaan tadi, sehingga kita makin yakin ke depan, ini justru dengan menikah itu bukan malah dalam konteks ini mematikan potensi teman-teman, tapi justru malah leverage potensi teman-teman. Nah, bagaimana kalau untuk yang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak, dalam hal ini saya yakin bahwa Uma Oki jauh lebih berkapasitas untuk menjawab ini. Yang jelas nggak ada kata terlambat teman-teman, yang namanya belajar, yang namanya kita terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, terus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa itu nggak ada pernah habisnya dan nggak ada pernah kata terlambat. Dan kita nggak bisa menjustifikasi seseorang hanya sekedar dari luarnya aja. Karena kita nggak tahu kedalaman hati seseorang itu kita nggak tahu. Dari luar kelihatan seperti apa, ternyata sedekahnya dia yang paling banyak. Dari luarnya kelihatan bagaimana, ternyata wakaf dia yang paling banyak. Dan kita nggak tahu pada akhirnya kita nanti matinya akan seperti apa. Maka terus fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang belum, maka ayo kita persiapkan. Yang sudah, ayo kita belajar lagi. Dan yang sudah dikaruniai anak dalam hal ini, ayo terus kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan cara terus menimba ilmu dari mana saja. Dan sekarang untuk belajar kan udah sangat terbuka ya. Untuk yang sedang audiovisual, sekarang platformnya sudah sangat terbuka. Untuk yang sedang mendengar, sekarang udah banyak podcast berkualitas. Untuk yang lebih senang dengan cara konvensional, dalam hal ini seperti saya lebih senang membaca, banyak buku-buku berkualitas yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kita untuk terus belajar, dan menyamakan visi ini artinya adalah tentang komunikasi. Itu mungkin penutup dari Shirley. Karena masalah biasanya bukan hanya dengan pasangan, dalam hal ini Shirley karena belum menikah, dengan orang tua, cita-cita teman-teman kemana, orang tua pengennya kemana. Dengan yang sudah bekerja mungkin dengan atasan, manajer atau atasan kita pengen kayak gimana, kita sebetulnya ada ide kemana. Termasuk dalam pergaulan, ini adalah komunikasi. Maka sampaikan, komunikasikan dengan baik, tentu dengan bahasa pemilihan diksi yang tepat, dan nggak cukup dengan satu kali, teman-teman. Yang jelas, jangan lelah, jangan letih berbuat baik, selama kita tahu standar baik dan benar itu kemana. Karena batu aja, ketika terus ditetesi dengan air, dengan ketulusan, kelembutan, dan ini adalah kekuatan perempuan sebetulnya, maka dengan sendirinya dia akan meninggalkan bagian yang melengkung, apalagi manusia dengan hatinya yang memang dasarnya lembut. Untuk itu terus sampaikan, komunikasikan dengan baik, dan yang paling penting dibungkus dengan doa, karena Sang Maha Pembolak-balik hati itu adalah Yang Maha Kuasa.
Ketika sang pemilik hatinya sudah kita minta, sudah kita serahkan kembali hati itu kepada sang pemilik hati, maka biarkan Yang Maha Kuasa yang mengarahkan itu. Mungkin itu kali ya yang Shirley ketahui, dan setidaknya yang Shirley lakukan dengan kapasitas Shirley sekarang. Nanti mungkin di akhir Mbak Uki bisa menambahkan. Semoga bisa memberikan perspektif, syukur-syukur bisa menjawab pertanyaan barusan. Silakan. Masya Allah, jazakillah khair kepada Kak Shirley. Tadi jawabannya adalah pertama, ikhtiar dengan komunikasi, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan gagasan kita atau visi misi yang sudah kita temukan terlebih dahulu di dalam diri kita, kemudian kita komunikasikan, kita ungkapkan dengan pasangan kita atau calon pasangan kita, dan kemudian kita juga berikhtiar dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita, hati pasangan kita juga atau calon pasangan kita. Nah, mungkin Uma mau langsung menyampaikan sebagai sosok yang sudah berpengalaman, Masya Allah. Masya Allah, tadi yang dibilang Kak Shirley itu betul ya. Tadi Uma juga mau mengucapkan masalah komunikasi. Teman-teman semua, kita ini kan hidup, tidak hanya kita ya manusia, perusahaan, sekolah, di mana-mana pasti ada visi misi kan, pasti ada goals. Di Maskan Hufaz saja ada goals. Teman-teman yang pengurus Maskan Hufaz itu tahu sekali kita punya visi misi, kita punya goals yang setiap tahunnya itu kita buat goals baru, pencapaian baru. Dan untuk bisa mencapai goals atau visi misi itu pasti ada measured activity kan, ada aktivitas yang terukur. Itu istilah yang sering sekali teman-teman Maskan Hufaz dengar. Yang mudah-mudahan di sini teman-teman bisa yang belum melaksanakannya bisa melaksanakannya. Jadi setiap manusia harus ada visi misi, harus ada goals, harus ada tujuan supaya hidupnya terarah. Nah, untuk bisa mencapai goals itu harus ada aktivitas yang terukur. Contohnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh, misalnya, goal saya selama 1 tahun 2022, bulan Januari saya sudah selesai 30 juz, misal untuk teman-teman yang hufat. Artinya dia harus buat aktivitas yang terukur setiap harinya. Oh, kalau gitu, ketika 1 tahun saya breakdown deh. Berarti kalau 1 tahun 30 juz, 1 hari saya harus hafalkan 4 halaman misalnya untuk bisa mencapai goals itu. Itu namanya aktivitas terukur. Nah, itulah yang kita ingin miliki bersama dengan pasangan kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya suami istri ini satu visi misi? Memang betul kata Kak Shirley ya, sebelum menikah memang itu pasti sudah visi misi itu jadi prinsip awal. Tapi kalau sudah menikah, terlanjur menikah, ternyata visi misinya berbeda. Betul tadi komunikasi. Makanya biasanya dalam rumah tangga itu kita ada pillow talk. Pillow talk itu seharian kita beraktivitas, sebelum tidur kita saling bercerita tentang mimpi, tentang pencapaian, tentang apa-apa saja yang sudah kita lakukan pada hari itu, menyamakan frekuensi, menyamakan kembali bersama-sama untuk ingat tujuan awal kita itu apa. Jadi dengan adanya komunikasi, dan ini tentu panjang pembahasannya, intinya dengan adanya komunikasi jadi saling tahu keinginan masing-masing apa dan saling melengkapi, saling membantu. Kalau kita lihat firman Allah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi suami istri ingat, perceraian salah satu yang terbanyak tidak hanya KDRT, tidak hanya masalah KDRT itu banyak ya, seksual, finansial, verbal, dan pukulan pastinya, tapi juga tidak hanya masalah orang ketiga, tapi juga adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasikan, kadang ini perempuan-perempuan ini ingin dimengerti dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Kita mengatakan, nggak mau bicara, dia pasti sudah ngerti. Laki-laki nggak tahu, jadi kita harus bicara di tempat yang tepat, di suasana hati yang tepat, pemilihan kata yang tepat, supaya kita sama-sama ingat dengan goals awal kita. Seperti itulah garis besarnya, wallahu a'lam. Silakan lanjutkan lagi Kak Shirley. Uma menyimak di sini. Masya Allah, terima kasih Uma yang sudah menambahkan. Jadi teman-teman yang sudah berkeluarga tadi bisa diterapkan seperti apa yang sudah Uma jelaskan, sampaikan dari pengalaman beliau bahwa komunikasi itu kuncinya. Dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua yang ada di kolom chat. Setelah ini kita akan langsung memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Ade Meisin, Kak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau nanya, gimana kita bisa keluar dari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan? Mohon jawabannya, terima kasih. Silakan kepada Kak Shirley. Ini masalah yang melanda kaum perubahan. Ini masalah sejuta umat, teman-teman. Jadi tenang aja. Untuk bertanya ini, dan teman-teman yang punya masalah procrastination, tenang aja, teman-teman. Justru bahkan dengan semua kemudahan yang ada di zaman sekarang membuat kita gampang untuk menunda-nunda sesuatu. Nah, dalam hal ini awal saya ingin sampaikan
kepada Mbak Ade berarti tadi salam kenal, dan untuk pertanyaannya terima kasih. Beberapa waktu yang lalu Seri dan tim sempat meriset nih video tentang ini karena memang menjadi masalah anak muda. Kita semua bisa dibilang suka menunda-nunda. Teman-teman, menunda itu potensinya adalah meninggalkan. Jadi apapun yang kita tunda, nah itu jadi celah tuh buat bisikan-bisikan yang nggak baik lah. Dalam ini setan terus ya udah nanti aja. Apapun bentuknya, mau itu pekerjaan, tugas, hafalan, ibadah, mencari mentor, menyelesaikan skill, dan seterusnya. Semakin ditunda itu peluang untuk meninggalkannya akan jauh lebih besar. Bagaimana cara keluar dari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan? Itu adalah habit, teman-teman. Nah, saya teringat dengan perkataan dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, yang pernah bilang kurang lebih begini. Perkataan ini mampu, saat Sally umur 14 tahun, mampu mengubah pola pikir Sally tentang mengubah dan dirubah. Kata Margaret Thatcher begini kurang lebih, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, kata-kata, apa yang kita diskusikan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, kita diskusikan, kita omongkan dengan orang-orang sekitar kita, karena dia akan keluar menjadi pilihan sikap, keputusan, tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi behavior. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam, kita mengenal istilah kun fayakun, teman-teman. Kun fayakun itu adalah ranahnya Yang Maha Kuasa. Ranahnya kita manusia adalah berusaha, berikhtiar semaksimal kita, berdoa semaksimal kita. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Untuk itu, kalau ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba udah ngomong, ya udahlah, itu nanti gimana takdirnya aja, ya udahlah itu nanti kapan waktu, moodnya aja, kita mau nyelesain tugas saat moodnya udah penuh misalnya begitu. Ini udah ketahuan, ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dalam hal ini otomatis keluar dari kebiasaan ini, maka cek pertama kondisi orang-orang di sekitarnya kayak gimana. Jangan-jangan habit itu terbentuk karena lingkungannya seperti itu. Yang kedua adalah yang ditonton, dilihat, dibaca, didengarnya adalah tipikal yang kayak gimana nih. Jangan-jangan yang kita lihat, tonton, baca, dengar adalah yang membuat, yang mengonfirmasi atau yang mengafirmasi untuk menunda-nunda terus. Yang ketiga adalah cara teknisnya, tulis apa aja yang mau teman-teman lakukan di hari itu, atau mungkin besoknya, 1 minggu ke depan, yang menjadi prioritas teman-teman seperti apa. Saya sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tentang manajemen waktu. Ada kuadran penting dan mendesak, teman-teman. Dulu saat saya masih kuliah, saya menggunakan tipikal seperti ini. Mana yang penting dan mendesak naik jadi priority list nomor 1. Mana yang tidak penting tapi mendesak, otomatis bukan tidak penting, kurang penting, naik jadi otomatis priority list bagian kedua. Yang itu tidak begitu mendesak tapi itu penting, saya akan delegasikan. Tidak penting dan tidak mendesak, otomatis itu akan ke-delete atau mungkin ditunda dulu sampai punya leisure time atau punya waktu yang luang berlebih. Semakin ke sini kan kita semakin banyak yang menjadi concern, fokus kita semakin gampang terbelah. Maka saya mulai belajar satu sudut pandang baru tentang mengelola waktu. Bahwa kita menghadirkan 3 hal dalam posisi optimal. Pertama, fokus kita pada posisi optimal. Kedua, emosi kita pada posisi optimal. Ketiga, energi kita pada posisi optimal. Maka otomatis pekerjaan yang harusnya selesai 1 jam atau 2 jam bisa selesai di dalam 30 menit. Jadi kan masih berlebih tuh. Nah, otomatis kita akan senang bahwa ini bisa kita selesaikan harusnya 1 jam jadi 30 menit, masih ada waktu nih. Senang untuk melakukannya karena ada peluang untuk lebih cepat selesainya. Itu cara yang ketiga. Dan yang keempat adalah biasanya kita sering menunda karena masih ada 1 minggu lagi nih untuk kerjain deadline-nya, masih ada 1 bulan lagi untuk menghafal, masih ada sekian jam lagi sebelum tenggat waktunya datang. Salah satu cara yang biasa saya gunakan adalah saya akan mempercepat. Kalau deadline-nya adalah minggu depan, saya akan percepat jadi 3 atau 4 hari sebelumnya. Jadi alam bawah sadarnya, ini tinggal 1 hari lagi. Padahal sebetulnya masih ada waktu 5 hari lagi. Karena sistem kebut semalam itu betul bahwa di waktu-waktu kepepet, banyak orang akhirnya membenarkan hal-hal baik, kreatif, berpikir kreatif, dan lain-lain bisa muncul 2-3 kali lipat.
Tapi teman-teman, ketika sesuatu dipersiapkan dengan matang, apapun bentuknya, maka otomatis kalaupun ada salah, kita akan tahu lebih cepat, kita bisa perbaiki lebih cepat, hasilnya juga akan lebih optimal. Karena proses evaluasi dan lain-lain, ketika kita bisa duluan mengevaluasi diri kita, maka kita akan siap untuk dievaluasi oleh orang lain. Kedepannya ketika karya kita bisa dirasakan oleh orang banyak. Mungkin itu dari Sherly 4 tipsnya yang setidaknya it works on me, itu cocok dengan Sherly. Kalau ada yang cocok, mangga silakan diambil. Kalau ada yang belum cocok, ditinggal aja dulu bersama Sherly. Silakan dikembalikan dulu ke moderator. Semoga bisa menjawab. Insya Allah. Oke. Itu tadi jawaban dari Kak Shirley. Kak Shirley memberikan 4 tips yang mungkin bisa teman-teman coba terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang pernah mencoba tadi, mungkin punya cara yang lain, mungkin bisa dibagikan juga kepada teman-temannya seperti itu. Nah, kita coba 4 tips yang diberikan oleh Kak Shirley agar bisa mengurangi lah, setidaknya mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 bahwasanya faidza faraghta fanshab. Kalau kita setelah menyelesaikan satu pekerjaan, luang sedikit maka langsung melanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Artinya kita harus produktif seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Shirley di awal tadi. Baik, tadi itu ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga akan langsung diajukan oleh penanya. Ada yang sudah mengangkat tangan dari Kak Anita Febrianti. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, kalau misalnya kita buat materi buat kajian itu kan harus sesuai dengan temanya. Kalau misalnya buat diterima sama audiens itu gimana ya Kak? Temanya sama materinya harus sama apa sinkron? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Shirley. Sebelumnya salam kenal untuk Mbak Anita, karena ini pertanyaannya sangat teknis ya. Jadi izinkan saya langsung menjawab begini, bahwa sampaikan apa yang kita ketahui. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi ketika kita dapat tema, misalnya teman-teman yang dapat kesempatan untuk menyampaikan, maka ada waktu berapapun usahakan untuk pelajari, usahakan untuk kejar gurunya kemana. Ada orang atau ada mentor yang bisa memberikan setidaknya pengetahuan, karena pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda, bisa memberikan setidaknya pengetahuan bagi kita, kejar itu teman-teman. Dan sekarang dengan zaman yang serba canggih ya, one click we can connect to 1,000 of people, one click we can reach and get 1,000 of information, jadi udah bukan lagi halangan. Untuk itu, dengan kita setidaknya mempersiapkan diri, kita jauh lebih siap dalam menyampaikan. Sulit bagi kita untuk memberi kalau kita belum punya, teman-teman. Apapun konteksnya, bukan hanya tentang finansial. Ilmu, kita belum punya ilmunya, sulit bagi kita untuk memberi. Pengalaman, kita belum punya pengalamannya, sulit bagi kita untuk membagi pengalaman. Dalam konteks finansial, sulit bagi kita untuk berderma lebih banyak kalau kita juga kesulitan nih untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kan begitu ya logikanya. Untuk itu, segera persiapkan diri dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan wawasan, sehingga bukan hanya karena ketika diminta materi, sehingga apapun dalam konteks ini materi yang diminta ke depan, kita akan jauh lebih siap. Ketika pun materi diminta kita belum punya ilmunya, di sisa waktu yang ada, segera pelajari itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya pribadi juga masih banyak mentornya, banyak gurunya, ketika diminta satu hal, misalnya satu materi, saya juga mempersiapkan sedemikian rupa, dan nggak ada yang sia-sia yang namanya belajar. Mungkin tidak di waktu sekarang, tapi ke depan ketika kita memang niatnya benar, tujuannya juga baik, maka ke depan ilmu itu akan bermanfaat selama niatnya benar. Dan yang tahu kedalaman niat kan pada akhirnya hanya kita dan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu dulu dari Sherly. Sampaikan apa yang kita ketahui dan apa yang perlu untuk kita sampaikan. Karena nggak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Dan kita ucapan itu ketika masih dalam sesuatu kalau masih di dalam pikiran, maka kita belum bertanggung jawab atasnya. Tapi kalau udah keluar nih dari ucapan kita, nah kita bertanggung jawab atas itu, atas ucapan kita, karena akan menimbulkan respon publik. Apalagi dengan sekarang sudah ada media alternatif atau media sosial yang dengan sangat cepat itu beredar, otomatis apapun ucapan kita harus siap mempertanggungjawabkannya. Maka ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita sampaikan, go get it, silahkan. Do and give the best now are not enough. We should show it, kita harus tunjukin. Tapi pastikan yang kita show, yang kita tunjukkan, yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Mungkin itu dari Sherly, semoga bisa memberikan jawaban, syukur-syukur bisa memberikan perspektif. Silakan dikembalikan dulu ke moderator. Insyaallah